Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para ummahat di Majelis Ta'lim Kamil, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian ilmiah ini yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh Al-Ustadz Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan niat dalam menuntut ilmu agama ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya taufik dalam belajar, memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah, sehingga bisa mendatangkan kepada kita kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang terakhir yang dibahas di buku ini, buku kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam, kaidah yang ke-20 dari bab yang keempat. Kaidah yang ke-21 dari bab yang keempat. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana, hukum sarana itu sama dengan hukum tujuannya. Hukum sarana itu mengambil hukum tujuannya. Sarana adalah perantara yang mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang lainnya. Perantara ini hukumnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh seseorang. Kaidah ini kaidah yang sangat luas sekali, karena tujuan seseorang itu sangat banyak. Tujuan seseorang itu sangat banyak, sehingga sarananya juga sangat banyak. Contohnya misalnya, apabila tujuan seseorang adalah perbuatan yang wajib, maka sarana menuju perbuatan yang wajib tersebut menjadi wajib. Sarana
untuk menuju perbuatan yang wajib tersebut menjadi wajib, asalkan sarananya ya dibolehkan oleh syariat. Asalkan sarananya dibolehkan oleh syariat. Kalau tidak dibolehkan oleh syariat, maka tidak boleh, kecuali keadaannya darurat. Kecuali keadaannya darurat, karena darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Kalau ada orang, dia berkewajiban untuk sholat. Orang punya kewajiban untuk sholat. Maka sarana untuk mewujudkan sholat itu hukumnya juga wajib. Dan sarana untuk mewujudkan sholat ini banyak sekali. Seperti misalnya menutup aurat. Orang tidak mungkin sah sholatnya ya kecuali dengan menutup aurat, kecuali pada keadaan darurat. Keadaan darurat ini kita kita tidak bahas ya, karena memang keadaan darurat ini masalah yang luar biasa. Dia hukumnya berbeda dengan keadaan biasa. Pada keadaan biasa, keadaan normal, pada keadaan orang mampu menutup auratnya, maka sholatnya tidak sah kecuali dengan menutup aurat. Maka menutup aurat menjadi wajib. Karena ini sarana untuk mewujudkan sholat yang sesuai dengan syariat. Dan sholat hukumnya wajib. Sehingga membeli bajunya, yang dengan baju tersebut seseorang bisa menutupi auratnya, menjadi wajib. Contoh lain, dalam sholat juga. Orang yang sholat itu harus suci dari najis. Kalau dia tidak suci dari najis, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ketika dia tahu najisnya dan dia sebenarnya mampu untuk menghilangkan najis itu, tapi dia nekat untuk sholat dalam keadaan ada najis pada dirinya atau pada tempat sholatnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Perantara menuju sholat yang sah itu wajib, sehingga membersihkan najis menjadi wajib. Kalau membersihkan najis tersebut harus dengan mengambil air dan mencuci tempatnya, maka mengambil airnya dan mencucinya menjadi wajib. Karena itu untuk mewujudkan sholat yang hukumnya wajib. Makanya ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama sebagai cabang dari kaidah yang sedang kita bahas, al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum perantara itu mengambil hukum tujuannya. Cabang dari kaidah ini adalah kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka dia hukumnya wajib. Kalau ada sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini menjadi wajib karena dia perantara untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib. Maka perantara ini menjadi wajib asalkan perantara ini dibolehkan oleh syariat. Catatan, asalkan perantara ini dibolehkan oleh syariat itu untuk mengeluarkan sarana-sarana yang diharamkan oleh syariat. Padahal keadaannya bukan keadaan darurat. Seperti misalnya, ada orang, dia punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Kemudian dia mencuri untuk menafkahi anaknya. Dia mencuri untuk menafkahi istrinya. Apakah mencuri menjadi wajib karena tujuannya wajib?
Jawabannya tidak. Mencuri tetap diharamkan bagi dia. Kenapa? Karena mencuri memang diharamkan oleh syariat, tidak dibolehkan oleh syariat. Dia diwajibkan untuk mencari sarana-sarana menafkahi anak istri yang dibolehkan. Dan di sana ada sarana-sarana yang dibolehkan untuk menafkahi anak istri. Dengan cara misalnya menjadi buruh, menjadi tukang, berjual beli, berdagang, ya, bertani, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang dibolehkan oleh syariat. Masih ada cara itu. Sehingga tidak boleh bagi dia untuk menjadikan mencuri sebagai sarana untuk menafkahi anak istri. Adapun pada hal-hal yang dibolehkan oleh syariat dan dia menjadi sarana untuk menuju sesuatu yang diwajibkan, maka sarana tersebut yang asalnya tidak diwajibkan menjadi diwajibkan. Contoh lain misalnya, orang berhaji. Orang berhaji itu sarananya adalah dengan naik pesawat di zaman ini. Ya. Haji-haji reguler itu naik pesawat dari sini ke Saudi. Maka karena ini perantara untuk menuju sesuatu yang diwajibkan, ya ini berkaitan dengan haji yang wajib ya, maka naik pesawat menjadi wajib. Karena dengan itulah haji menjadi terwujud. Contohnya lagi misalnya, ketika seseorang diwajibkan untuk berzakat. Dan zakat itu harus disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka membawa harta untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya menjadi wajib. Ya, walaupun dengan perantara orang lain. Tapi zakat itu tidak akan sempurna kecuali dengan membawa harta tersebut kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ini contoh-contoh dari kaidah yang menjadi cabang dari kaidah yang sedang kita bahas. Kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Cabang lain dari kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa sarana itu mengambil hukum tujuannya, maka kaidah yang kedua yang menjadi cabang adalah kaidah ma la yatimul haramu illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang keharaman tidak bisa sempurna atau terwujud kecuali dengan sesuatu itu, maka dia hukumnya menjadi haram. Karena dia adalah perantara menuju sesuatu yang diharamkan. Ketika dia menjadi perantara sesuatu yang diharamkan, maka dia menjadi haram. Walaupun pada asalnya dibolehkan oleh syariat. Contohnya, ya misalnya pergi ke suatu tempat. Pergi ke suatu tempat, itu dibolehkan. Tapi kalau dia pergi ke tempat tersebut, tempat yang sama ini, untuk bertransaksi, jual beli barang yang diharamkan, maka pergi ke tempat itu menjadi haram. Karena bertransaksi untuk barang yang diharamkan itu hukumnya haram. Ya. Bertransaksi untuk barang yang diharamkan itu hukumnya haram. Sehingga pergi ke tempat itu menjadi haram. Padahal kalau tidak ada transaksi itu, pergi ke tempat itu hukumnya mubah-mubah saja, dibolehkan. Karena ini sekarang menjadi perantara
atau menjadi sarana untuk mewujudkan perbuatan yang diharamkan, maka perbuatan ini menjadi haram. Bahkan dikatakan oleh para ulama, pulangnya dia ke rumah juga menjadi haram. Karena dia penyempurna. Karena dia penyempurna perbuatan yang diharamkan. Jadi berangkatnya haram, pulangnya haram. Karena pulangnya ini penyempurna perbuatan yang haram itu. Sama ketika wajib juga demikian. Ketika berangkat ke masjid untuk sholat jamaah itu wajib, maka berangkat ke masjid menjadi wajib. Pulangnya juga menjadi wajib. Karena pulangnya ini penyempurna dari kewajiban untuk pergi ke masjid. Contoh lain misalnya, perbuatan zina itu haram. Perbuatan zina itu diharamkan. Sarana menuju perbuatan zina juga diharamkan. Misalnya, ya janjian. Di hotel fulan. Di sana kita berzina. Maka memesan kamar yang asalnya dihalalkan menjadi haram. Kemudian pergi ke hotel itu yang asalnya dihalalkan menjadi haram. Kemudian misalnya sebelum pergi ke hotel dia makan untuk mempersiapkan tenaganya. Ini juga diharamkan. Kemudian apabila dia minum suplemen untuk persiapan ya perzinaannya, ini menjadi haram juga. Semua sarana yang menjadikan dia bisa mewujudkan perzinaan itu menjadi haram semua. Walaupun asalnya dihalalkan. Contoh lain, pembunuhan. Membunuh orang lain diharamkan. Maka semua sarana menuju tindakan ini menjadi haram. Ya. Semua sarana menuju tindakan pembunuhan menjadi haram. Kalau misalnya dia sebelum membunuh dia membutuhkan pisau, membutuhkan senjata untuk pembunuhannya, maka membeli senjatanya haram, membawa senjatanya haram. Kalau dia misalnya senjatanya asalnya kurang tajam, menajamkannya menjadi haram juga. Pergi ke tempat pembunuhan menjadi haram. Ya. Misalnya dia mengintai orang yang akan dibunuhnya menjadi haram. Semua sarana menuju pembunuhan itu menjadi diharamkan. Walaupun sarana-sarana tersebut pada asalnya dibolehkan oleh syariat. Ya. Ini cabang dari kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwa sarana menuju sesuatu itu hukumnya sama dengan tujuannya. Contohnya lagi, ya apa? Kaidah atau cabang kaidah yang lain dari kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid adalah kaidah ma la yatimmu tarkul harami illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang meninggalkan keharaman tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka dia hukumnya menjadi wajib. Saya ulangi, sesuatu yang meninggalkan keharaman tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka dia hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang diharamkan itu hukumnya wajib. Karena meninggalkan yang diharamkan itu sesuatu yang wajib. Contohnya, perzinaan itu haram. Meninggalkan perzinaan wajib. Kalau misalnya
ada orang tidak bisa meninggalkan perzinaan kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya wajib. Kalau ada orang khawatir, kalau dia tidak menikah, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka menikah menjadi wajib bagi dia. Karena menikah dalam keadaan yang seperti itu menjadi sarana untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Pacaran itu diharamkan. Kalau misalnya seseorang tidak bisa meninggalkan pacaran kecuali dengan menikah, maka menikah pada keadaan yang seperti itu hukumnya wajib. Karena meninggalkan pacaran wajib dan menikah ketika itu menjadi sarana untuk meninggalkan pacaran. Ya, dia tidak bisa meninggalkan pacaran kecuali dengan pernikahan itu. Maka pernikahan itu menjadi wajib. Meninggalkan minum khamr atau mengkonsumsi semua yang memabukkan itu wajib. Meninggalkan mengkonsumsi semua yang memabukkan itu wajib. Kalau misalnya ada orang yang tidak bisa meninggalkan mengkonsumsi semua yang memabukkan kecuali dengan menjauhi atau meninggalkan desanya, maka pada saat itu meninggalkan desanya menjadi wajib. Kenapa? Karena meninggalkan mengkonsumsi yang diharamkan itu wajib. Maka sarana yang bisa menyampaikan seseorang pada keadaan meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sarana itu menjadi wajib. Contohnya lagi misalnya, meninggalkan bid'ah itu wajib. Kalau misalnya ada orang tidak bisa meninggalkan bid'ah, kecuali dengan meninggalkan daerahnya, karena daerahnya dipenuhi dengan amalan-amalan bid'ah, dan dia tidak akan bisa terlepas dengan amalan bid'ah itu karena setiap hari akan diundang. Dan dia akan kesusahan untuk menolaknya, maka meninggalkan daerahnya menjadi wajib. Karena meninggalkan bid'ah tidak bisa sempurna kecuali dengan meninggalkan daerahnya. Begitu pula dengan meninggalkan sesuatu yang mengganggu akidah seseorang. Wajib kenapa? Karena itu sarana menuju penjagaan akidah yang sahih. Kalau misalnya ada orang tidak bisa menjaga agamanya, tidak bisa menjaga akidahnya, ketika berada di daerah yang di sana non-muslim banyak, atau di sana syubhat kuat, syubhat yang mengganggu agama seseorang, mengganggu akidah seseorang, dia tidak bisa meninggalkan atau menjaga agamanya kecuali dengan itu, ya, maka dia harus meninggalkan daerah itu. Karena meninggalkan sesuatu yang mengganggu agama seseorang itu wajib. Maka dia juga harus meninggalkan ya perantara itu. Perantara menuju sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, cabang kaidah yang lain. Ya, ada kaidah yang lain yang menjadi cabang dari kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya. Ma la yatimmu al-mandubu illa bihi fahuwa mandub. Sesuatu yang perbuatan yang dianjurkan tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut menjadi
mandub, menjadi dianjurkan. Karena ketika itu perbuatan mandub ini menjadi sarana, ya, karena ketika itu perbuatan ini menjadi sarana untuk sampai kepada sesuatu yang dianjurkan. Contohnya, misalnya kita tahu bahwa minum dengan posisi duduk itu disunahkan. Maka ketika kita mengambil air dan kita tidak bisa minum dengan cara duduk kecuali dengan mencari tempat duduk, mencari tempat yang kosong, maka itu menjadi disunahkan. Mencari tempat kosong ketika itu menjadi disunahkan. Kenapa? Karena dengan itulah minum dengan cara duduk bisa terwujud, bisa sempurna. Contohnya lagi, membaca Al-Quran pada asalnya disunahkan. Ya, di luar sholat kita ingin membaca Al-Quran atau setelah sholat membaca Al-Quran, sunnah tidak? Ya, sunnah karena ya bukan berarti setiap sholat ya dia berkeyakinan waktu itulah yang paling afdal untuk membaca Al-Quran atau itu ada keutamaan khusus untuk membaca Al-Quran setelah sholat. Ya, dia tidak punya keyakinan seperti itu, tapi dia ingin membaca Al-Quran setelah sholat. Tentunya seperti ini disunahkan karena membaca Al-Quran itu waktunya bisa kapan saja. Kalau dia ingin membaca Al-Qurannya setelah sholat, ya silahkan. Maka semua sarana yang bisa mewujudkan amalan membaca Al-Quran ini menjadi sunnah. Misalnya, membawa Al-Quran ditaruh di sakunya. Ini menjadi sunnah. Misalnya lagi membawa HP, kalau misalnya dia membaca Al-Qur'annya dengan HP, maka membawa HP yang tujuannya untuk membaca Al-Qur'an menjadi sunnah. Karena membaca Al-Qur'annya sunnah, maka sarana menuju membaca Al-Qur'an menjadi sunnah. Contohnya lagi misalnya memakai peci, ya. Memakai peci ketika sholat, ya menutup kepala ketika kita sholat, bagi seorang laki-laki itu dianjurkan. Maka membeli peci ini menjadi disunnahkan. Karena itu perantara untuk mewujudkan sesuatu yang disunnahkan. Contohnya lagi membeli parfum untuk dipakai ketika pergi ke masjid atau ketika hari Jumat. Ini disunnahkan. Ya. Kenapa? Karena dengan membeli parfum ini seseorang bisa mewujudkan amalan yang sunnah, yaitu memakai parfum ketika pergi ke masjid, ketika ingin sholat berjamaah atau ingin sholat Jum'ah. Mandi di hari Jumat, menurut pendapat yang lebih kuat, bagi seorang yang wajib sholat Jum'ah adalah sunnah. Maka menyiapkan air untuk mandi Jum'ah itu disunnahkan. Menyiapkan air untuk mandi Jum'ah itu disunnahkan karena itu yang bisa menjadikan seseorang bisa melakukan mandi untuk hari Jumat dan itu sunnah. Menurut pendapat yang kuat, ya, wallahu ta'ala a'lam. Dan semua yang sunnah seperti ini. Ya, semua yang sunnah seperti ini. Salat qobliyah subuh sunnah. Mencari tempat untuk salat qobliyah subuh menjadi sunnah. Karena kita tidak mungkin salat qobliyah subuh kecuali dengan adanya tempat.
maka kita menuju ke suatu tempat untuk melakukan sholat qabliyah subuh ini juga menjadi sunnah. Baik. Ada kaidah lain yang juga menjadi cabang dari kaidah al-wasail laha ahkamul waqasid yang berkaitan dengan makruh. Ma la yatimmul makruhu illa bihi fahuwa makruh. Sesuatu yang perbuatan makruh tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya makruh. Contohnya, ya, kita tahu bahwa bau mulut, ya, orang yang mulutnya bau itu dimakruhkan untuk pergi ke masjid karena dia akan mengganggu para jemaah yang lain dengan bau mulutnya itu. Maka sarana yang bisa menjadikan mulut dia bau menjadi dimakruhkan. Seperti misalnya memakan bawang yang mentah, ya, baik bawang putih maupun bawang merah. Ini bisa menjadikan bau mulut seseorang menjadi tercium kuat dan akan mengganggu orang lain. Maka memakan bawang mentah di dekat-dekat waktu sholat menjadi makruh karena itu akan mengganggu orang lain. Keringat, ya, ini juga mengganggu jamaah yang lain kalau keringatnya bau. Maka makanan-makanan yang bisa menjadikan keringat bau ketika pergi ke masjid, maka makan makanan tersebut menjadi dimakruhkan. Karena orang ya pergi ke masjid dengan bau badan ini akan mengganggu orang dan hukumnya dimakruhkan. Maka sarana menuju ke sana juga makruh. Kecuali apabila dia misalnya makan bawang putih atau bawang merah di waktu yang dekat dengan waktu sholat berjamaah. Setelah dia makan, dia berusaha untuk membersihkannya atau menghilangkan bau tersebut dengan makanan lain yang bisa menghilangkan bau itu misalnya. Maka kalau seperti ini keadaannya, makan bawang dalam keadaan seperti itu mubah-mubah saja, tidak ada masalah. Ya, sama seperti orang yang punya bau badan. Ketika dia makan makanan tertentu, maka makan makanan tertentu yang menjadikan bau badan di dekat-dekat waktu sholat menjadi makruh. Tapi kalau misalnya orang tersebut ketika makan makanan tersebut dia punya keinginan kuat bahwa nantinya dia akan mandi dan dia akan pakai parfum, maka ketika itu ya makanan-makanan itu karena tidak menyampaikan pada sesuatu yang dimakruhkan, maka hukumnya tidak makruh. Baik. Tinggal satu kaidah yang menjadi cabang dari al-wasail laha ahkamul maqasid, yaitu kaidah dalam hal-hal yang mubah. Ma la yatimul mubahu illa bihi fahuwa mubah. Sesuatu yang perbuatan mubah tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi mubah hukumnya. Ya, sesuatu itu menjadi mubah hukumnya. Contohnya, ya seperti tidur. Pada asalnya, tidur itu boleh-boleh saja. Pada asalnya tidur itu boleh-boleh saja. Maka, memakai selimut, ya,
ketika tidur menjadi boleh-boleh saja, mubah. Ya, ini pada asalnya seperti ini. Beda nanti kalau misalnya tidurnya untuk menyehatkan diri dia atau menyegarkan diri dia, dia niat dengan tidurnya itu untuk bisa beribadah lebih giat lagi. Karena badannya segar ketika dia sudah tidur. Maka tidurnya menjadi berpahala. Memakai selimutnya karena itu penyempurna, maka menjadi berpahala. Ya. Kemudian ketika dia memilih tempat tertentu untuk tidur, menjadi berpahala. Tapi pada asalnya tidur itu mubah. Kalau dia tidak punya niat apa-apa, niatnya ya pengen tidur saja. Kepengen rebahan, ya, kepengen mengistirahatkan badannya tanpa ada keinginan untuk misalnya dengan tidur tersebut dia bisa tambah semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjalankan ketaatan dengan lebih baik kalau dia sudah istirahat. Tidak ada niatan seperti ini. Maka tidur itu mubah. Maka semua yang menjadi sarana tidur itu juga menjadi mubah, ya. Makan juga demikian. Makan itu hukum asalnya mubah. Kalau tidak dicampuri dengan niat-niat yang mulia, ya, dia benar-benar ingin makan saja. Maka makan menjadi mubah. Sarana yang menyempurnakan sesuatu yang mubah atau sarana yang digunakan untuk mewujudkan sesuatu yang mubah menjadi mubah, ya. Inilah cabang-cabang dari kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa sarana itu mengambil hukum tujuannya. Taib. Dalil dari kaidah ini. Dalil dari kaidah ini ya banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah 120 sampai 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rab ay yatakhallafu 'an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama wa la nasab wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffar wa la yanaluna min aduwwin naila illa kutiba lahum bihi 'amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabirah wa la yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun." Yang artinya, tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak turut mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu karena mereka tidaklah ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidaklah mereka menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu satu amal saleh. Ya, jadi jihad itu amal saleh. Perantara menuju jihad semuanya menjadi amal saleh. Ketika orang pergi ke jihad fisabilillah, kemudian di tengah-tengah jalan ya dia kehausan, maka kehausan ini berpahala. Karena kehausan ini tidaklah dia dapatkan kecuali untuk menyempurnakan atau mewujudkan jihad fisabilillah. Kepayahan ada pahalanya. Kenapa? Karena kepayahan ini tidaklah terjadi kecuali
karena untuk mewujudkan jihad fisabilillah. Ya, begitu pula berjalan. Berjalannya ada pahalanya, dicatat sebagai amal saleh. Kenapa? Karena jihadnya amal saleh, dan jihad tersebut tidak mungkin terwujud kecuali dengan perjalanan. Begitu pula dengan tindakan membangkitkan amarah orang-orang kafir saat jihad fisabilillah. Ini juga menjadi pahala, menjadi amal saleh. Kenapa demikian? Karena itu sarana untuk mewujudkan jihad fisabilillah. Ini maksud kenapa ayat ini dijadikan sebagai dalil untuk kaidah yang sedang kita bahas. Baik, berikutnya di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidaklah menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar. Maksudnya tidaklah mereka mengeluarkan biaya, baik biayanya kecil maupun besar. Dan tidaklah mereka melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal saleh. Karena Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, kalau misalnya jihad tersebut tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan harta. Baik harta itu sedikit ataupun banyak, maka mengeluarkan harta untuk jihad juga menjadi amal saleh. Kenapa? Karena jihadnya amal saleh. Karena jihadnya adalah amal saleh yang mendatangkan pahala yang besar. Maka berinfak untuk mewujudkan jihad tersebut juga berpahala besar. Ya, ini maksud dari ayat ini kenapa dijadikan sebagai dalil yang mendasari kaidah yang sedang kita bahas. Taib, dalil kedua adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salatu ahadikum fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah." Salatnya salah seorang dari kalian dalam keadaan berjamaah itu lebih afdal dan lebih besar pahalanya daripada ketika dia salat di pasarnya atau ketika salat di rumahnya. Selisihnya sampai 20 sekian derajat. Selisihnya sampai 20 sekian derajat. Wadhalika bi'annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu' thumma atal masjid la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a biha darajah aw huttat anhu biha khati'ah wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi yusalli fihi Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu ma lam yuhdits fihi ma lam yu'dhi fihi. Kenapa salat seseorang secara berjamaah di masjid itu lebih utama melebihi salat dia di pasarnya, melebihi salat dia di rumahnya sampai 20 sekian derajat? Kenapa? Alasannya karena ketika orang tersebut berwudu dan dia membaguskan wudunya, kemudian orang tersebut pergi ke masjid, dia tidaklah pergi ke masjid kecuali untuk sholat, maka setiap langkahnya akan dicatat sebagai peninggi derajat, ya.
setiap langkahnya akan meninggikan derajat dia. Berarti ada pahalanya. Atau setiap langkahnya akan menghapuskan dosa dia, menghapuskan kesalahan dia. Dan para malaikat akan terus bersolawat untuk orang yang seperti ini selama dia di tempat sholatnya. Dan malaikat tersebut akan terus berdoa, ya Allah, bersolawatlah kepadanya. Kalau solawat dari Allah itu artinya pujian. Berarti maksudnya ya Allah, pujilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah, berikanlah rahmat kepada dia. Ya. Ini doanya malaikat. Terus malaikat berdoa dengan doa seperti itu. Selagi dia belum berhadas dan tidak menyakiti orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa perantara menuju sesuatu yang baik itu menjadi baik. Perantara menuju sesuatu yang mulia itu menjadi mulia. Kalau ada orang pergi, ya dia berjalan ke tempat yang mubah, ya dia ingin ngobrol dengan temannya, dia ngobrol-ngobrol sesuatu yang mubah, maka pergi ke tempat tersebut ya menjadi tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya juga. Tapi kalau perginya ke masjid tujuannya adalah untuk sholat berjamaah, maka lihat bagaimana pahala yang akan didapatkan oleh orang yang seperti ini. Ini menunjukkan ya bahwa sarana untuk menuju sesuatu itu mengambil hukum sesuatu itu. Kalau kita globalkan ya hadis ini, kita ambil makna global dari hadis ini, karena sholat berjamaah itu adalah sesuatu yang mulia, maka berjalan ke sana, berjalan ke sholat berjamaah itu menjadi sesuatu yang mulia. Makanya ada banyak keutamaannya. Ya, ini kalau kita ambil makna global dari hadis ini. Makanya setiap langkah ada pahalanya. Setiap langkah bisa meninggikan derajatnya. Setiap langkah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya, ada pahala setiap langkahnya. Makanya dia akhirnya banyak mendapatkan doanya para malaikat. Para malaikat mengatakan, Allahumma salli alaihi, ya Allah, bersolawatlah engkau kepada dia. Maksudnya, ya Allah, pujilah dia dengan pujian-pujian yang baik. Allahumma arhamhu, ya Allah, kasih sayangilah dia. Sayangilah dia, ya Allah. Akan terus didoakan oleh malaikat seperti ini. Sampai dia berhadas. Atau sampai dia melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain. Taib. Dalil yang berikutnya yang bisa menjadi landasan kaidah yang sedang kita bahas, yaitu kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa sarana menuju sesuatu itu mengambil hukum tujuannya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi." Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, "Tsumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji." Kemudian dia pergi ke masjid, maka dia selalu berada di dalam salat sampai dia pulang. Kalau kita ambil makna global hadis ini, orang ini pergi ke masjid untuk tujuan yang mulia. Maka berangkatnya dia ke masjid menjadi amalan yang mulia. Begitu pula pulangnya dia ke rumahnya lagi menjadi amalan yang mulia. Karena pulangnya menjadi penyempurna dari amalan yang mulia tersebut. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara itu mengambil hukum tujuannya. Hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu
dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah bersabda, Innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Ya, artinya sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudara seagamanya ya yang sedang sakit, maka dia akan selalu berada di dalam surga sampai pulang. Ya, ini kalau kita ambil makna globalnya, ya bisa menjadi landasan atau dasar dari kaidah yang sedang kita bahas. Makna globalnya, orang ini pergi untuk menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ini amalan yang mulia. Ya, maka perginya dia ke tempat tersebut menjadi amalan yang mulia. Pulangnya dia dari tempat itu juga menjadi amalan yang mulia. Makanya dikatakan di sini, lam yazal fi khurfatil jannah. Dia akan selalu berada di dalam surga. Ya, atau berada di taman surga. Sampai dia pulang. Berarti sesuatu yang mulia itu perantaranya juga akan menjadi sesuatu yang mulia. Penyempurnanya juga akan menjadi sesuatu yang mulia. Ya, ini hadis-hadis dan ayat yang menunjukkan atau menguatkan kaidah ini, atau yang menjadi landasan dari kaidah yang sedang kita bahas, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mengambil hukum tujuannya. Taib. Masalah yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah macam-macam dari wasilah. Ya. Jadi perantara itu ada dua keadaan. Perantara itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, perantara yang sudah disebutkan hukumnya. Perantara yang sudah disebutkan hukumnya. Maka perantara yang seperti ini tidak bisa berubah hukumnya. Ya, perantara yang seperti ini tidak bisa berubah hukumnya. Hukumnya seperti yang disebutkan dalam nas. Kita tidak boleh mengubahnya karena sudah dijelaskan oleh nas. Contohnya seperti menyelisihi orang-orang Majusi, menyelisihi orang-orang musyrikin, menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Ini diperintahkan oleh syariat. Kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang Majusi, untuk menyelisih orang-orang ahlul kitab, untuk menyelisih orang-orang musyrikun. Ya, orang-orang musyrikin kita harus selisih. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa perantara menyelisih mereka sesuatu yang bisa mewujudkan penyelisihan terhadap orang-orang tersebut adalah memanjangkan jenggot. Ya, ini perantara untuk menyelisih mereka. Maka perantara tersebut, ya karena sudah disebutkan oleh syariat, hukumnya menjadi tetap. Menyelisih mereka hukumnya wajib, ya, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan kekhususan mereka, ya, maka menyelisih mereka menjadi wajib. Dan di antara cara menyelisih mereka adalah dengan memanjangkan jenggot. Maka memanjangkan jenggot menjadi wajib. Dan hukum ini tidak bisa berubah. Maksudnya, kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz, sekarang ada orang-orang ahlul kitab, ya, dari Yahudi dan Nasrani yang mereka memanjangkan jenggot, Ustadz. Harusnya hukum menyelisih orang kafir saat ini, hukum menyelisih ahlul kitab saat ini bukan dengan memanjangkan jenggot, karena mereka ya memanjangkan jenggot. Berarti kita harusnya menyelisihinya dengan memendekkan jenggot kita.
kita menyelisihinya harusnya dengan memendekkan jenggot kita. Memendekkan jenggot di sini adalah sarana yang bertentangan dengan sarana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab, orang-orang majusi, orang-orang musyrikin. Maka tidak boleh yang seperti ini. Tetap cara kita menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin dan orang-orang majusi, tetap sarananya adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memanjangkan jenggot, ya, memanjangkan jenggot. Taib. Wasilah atau sarana yang kedua dilihat dari hukumnya adalah sarana yang belum dijelaskan hukumnya oleh syariat Islam. Belum dijelaskan hukumnya oleh nas. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan sarana ini. Di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW tidak ditentukan sarananya. Maka hukumnya, sarana yang seperti ini bisa berubah-ubah hukumnya, ya, sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan tujuannya. Selama sarana itu pada asalnya dibolehkan oleh syariat. Ya, catatan ini sangat penting. Karena ada orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, tapi sarananya buruk. Sarananya diharamkan oleh syariat. Maka seperti ini tidak dibolehkan sama sekali. Sarana tersebut tidak menjadi halal atau bahkan tidak menjadi wajib ketika tujuannya halal atau tujuannya wajib. Banyak orang di zaman ini, mereka santai-santai saja melakukan tindakan yang diharamkan untuk mendapatkan uang. Dia berpikir, nanti kan uang saya kasihkan ke panti asuhan. Nanti kan uang hasil dari pekerjaan saya walaupun tidak bersih ini, nanti kan saya kasihkan ke fakir miskin. Nanti kan saya kasihkan ke anak-anak yatim. Nanti kan saya pakai untuk berhaji. Nanti kan juga saya pakai untuk berumroh. Ada orang-orang yang seperti ini. Mereka menganggap bahwa apabila tujuannya baik, walaupun sarananya tidak baik, maka sarana itu menjadi baik pula karena tujuan utamanya baik. Ustadz, saya kalau tidak melacur, saya tidak bisa menafkahi keluarga, Ustadz. Suami saya sakit. Suami saya lumpuh, Ustadz. Tidak bisa menafkahi batin saya pun tidak bisa. Lahir saya tidak bisa, tapi dia punya uzur, Ustadz. Saya harus melacur. Maka harusnya melacur seperti ini dibolehkan, Ustadz. Kita katakan tidak. Syariat Islam sudah mengharamkan pelacuran. Sudah mengharamkan perzinaan. Maka perzinaan tidak bisa dipakai untuk sarana menuju sesuatu yang mulia. Ya, dia diharamkan berzina, diharamkan melacurkan dirinya. Walaupun tujuannya untuk kebaikan. Sama, orang-orang yang korupsi juga demikian. Mereka diharamkan untuk melakukan korupsi. Bahkan itu bisa dikatakan sebagai dosa besar karena efeknya sangat besar bagi masyarakat kecil. Sangat besar efeknya bagi negara, keutuhan negara, kekuatan negara. Yang ini berhubungan dengan masyarakat yang sangat banyak. Karena efeknya yang sangat besar ini, maka perbuatan korupsi ya juga bisa dikatakan sebagai dosa besar. Menzalimi banyak orang. Maka ini bisa dikatakan sebagai dosa besar. Walaupun di dalam hatinya dia mengatakan bahwa nanti hasil dari korupsi ini akan saya sedekahkan, akan saya pakai untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah agama, untuk membangun pondok pesantren. Kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena sarana itu
sudah diharamkan oleh syariat. Sudah diharamkan oleh syariat. Sarana yang mengambil hukum tujuannya adalah sarana-sarana yang dibolehkan oleh syariat, ya. Sarana-sarana yang hukumnya ya minimal makruh. Minimal makruh. Makruh itu masih dibolehkan ya oleh syariat. Minimal makruh. Kalau sampai sudah diharamkan, maka tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kebaikan. Taib. Sarana yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya ini bisa dibagi menjadi 3. Ya, sarana ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, apabila sarana tersebut dipastikan bisa mencapai tujuannya, maka dengan sarana ini maka sarana ini mengambil hukum tujuannya. Ya, kalau tujuannya haram, berarti sarananya haram. Kalau tujuannya wajib, berarti sarananya menjadi wajib. Kalau tujuannya sunnah, maka sarananya menjadi sunnah. Tujuannya makruh, maka sarananya menjadi makruh. Tujuannya mubah, maka sarananya menjadi mubah. Ya, ini pembahasan lain ya. Ini pembahasan lain. Kalau pembahasan tadi, ya, kalau sarananya sudah diharamkan, maka dia tidak mengambil hukum tujuannya. Yang disyaratkan di dalam sarana, bahwa sarana tersebut masih dibolehkan oleh syariat. Kalau ini melihat keadaan sarananya ini apabila dihubungkan dengan tujuannya. Kalau sarana tersebut bisa dipastikan menyampaikan seseorang kepada tujuannya, atau paling tidak kemungkinan besar biasanya bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya, maka sarana yang seperti ini mengambil hukum tujuannya. Seperti misalnya, ya, orang yang ingin menutup aurat, maka di antara sarananya adalah dengan memakai pakaian yang bisa menutup auratnya. Memakai pakaian yang bisa menutup aurat ini bisa dipastikan. Bisa dipastikan menutup auratnya dia. Sehingga sarana yang seperti ini mengambil hukum tujuannya. Kalau tujuannya untuk sesuatu yang wajib, ya, misalnya sholat fardu, atau menutup aurat tanpa sholat pun diwajibkan ya, maka sarana seperti ini menjadi wajib. Membeli baju yang menutup aurat menjadi wajib. Karena sarana itu bisa dipastikan menyampaikan seseorang kepada tujuannya yang wajib. Taib. Sarana yang kedua. Jenis sarana yang kedua atau keadaan sarana yang kedua apabila dihubungkan dengan tujuannya adalah sarana yang sangat jarang bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Sarana atau wasilah yang sangat jarang bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Seperti misalnya menjual anggur di suatu daerah yang di situ orang tidak biasa membuat khamr dengan anggur itu. Ya, biasanya anggur ya dimakan, di tempat itu biasanya seperti itu. Tapi bisa jadi anggur itu disalahgunakan oleh sebagian orang di tempat itu. Maka seperti ini, kemungkinan yang lebih besar adalah kemungkinan bahwa anggur itu dimakan, bukan digunakan untuk membuat minuman yang memabukkan. Maka yang seperti ini, sarana yang seperti ini, ya ini kalau dilihat dari
anggur untuk membuat minuman keras. Ya, sarana yang seperti ini karena ini jarang terjadi di daerah itu, menjadi tidak dianggap sama sekali. Sarana yang seperti ini tidak mengambil hukum tujuannya. Ya, tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah untuk membuat khamr. Untuk membuat khamr. Karena tujuan ini jarang terjadi di daerah itu, maka sarananya dianggap sarana yang jarang menyampaikan ketujuan ini. Sehingga sarana yang seperti ini tidak mengambil hukum tujuannya. Tujuannya membuat khamr. Tapi tujuan ini jarang di tempat itu. Maka yang seperti ini ya tidak mengambil hukum tujuannya. Keadaan yang ketiga adalah keadaan yang sebagian besar ya sarana itu bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Seperti misalnya menjual anggur di tempat yang sama. Tapi dia tahu bahwa orang yang datang kepada dia biasanya membuat khamr. Biasanya orang yang datang kepada dia itu membeli anggur itu untuk membuat khamr. Biasanya seperti itu karena dia memang jualannya khamr. Sehingga kemungkinan besar anggur yang dia beli juga untuk khamr. Maka ketika keadaannya demikian, sarana mengambil hukum tujuannya. Ketika keadaannya demikian, sarana mengambil hukum tujuannya. Sehingga orang ini tidak boleh menjual anggur kepada orang tersebut. Penjual anggur ini tidak boleh menjual anggur kepada orang itu. Kenapa? Karena biasanya orang itu dipakai untuk, ya, biasanya orang tersebut memakai anggurnya untuk membuat minuman keras. Ya, berbeda kalau dia menjual ke orang lain yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu kebiasaan orang ini. Tapi di daerah itu jarang orang yang membuat khamar dengan anggur. Maka ya pada keadaan seperti itu sarana tidak mengambil hukum tujuannya. Ya. Jadi di sini ada 3 keadaannya. Apabila sarana itu bisa dipastikan menyampaikan seseorang kepada tujuannya, maka sarana yang seperti ini mengambil hukum tujuannya. Keadaan yang kedua, apabila sarana tersebut sangat jarang menyampaikan seseorang kepada tujuan, ya, maka sarana yang seperti ini tidak mengambil hukum tujuannya. Kemudian yang ketiga, apabila sarana tersebut biasanya tidak bisa dipastikan, tapi kemungkinan besar bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya, maka sarana yang seperti ini mengambil hukum tujuannya. Ini yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, dari kaidah yang terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, bisa dengan mudah dan baik kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah ya. Dan inilah kaidah yang terakhir ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ya kaidah fikih yang sangat penting untuk kita ketahui yang dikumpulkan oleh Ustadzul Al-Fadil Ahmad Sabiq dalam buku beliau Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fikih Islam ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu ini dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.